Hello guys, welcome back to my channel Plantura. Hari ini aku baru dapat tanaman baru nih. Tanaman yang seperti ular kobra ini. Gimana keseruannya? Mari kita saksikan. Tanaman ini didapat dari event kayak pot gitu. Kita disuruh ngumpulin tetesan air sampai 100. Setelah dapat 100, kita dapat tanaman yang kita pilih di awal, juga kostumnya. Dan aku milih tanaman ini karena menurut aku tanaman itu menarik banget. Dia bisa ngeluarin kayak pasukan gitu, kecil-kecil, dan pasukannya bisa nyerang zombie dan gak habis-habis lagi pasukannya. Bisa terus diproduksi. Nah, aku susah ngejelasinnya. Untuk lebih jelasnya kita saksikan di sini ya. Di sini aku main survival atau last stand di Ancient Egypt buat nguji ya. Nah, kita uji seberapa OP tanaman ini. Aku nggunain tanamannya satu doang, sisanya tanaman pendukung di sekelilingnya. Apakah dia bisa ngelawan semua zombie yang ada di sini? Mari kita saksikan. Oke, kita bawa lidah buaya. Terus tanaman support lagi mana ya? Nah, ini dia. Terus kita pakai tanaman yang warna pink gitu. Nah, ini untuk tanaman pendukungnya udah cukup. Sisanya kita pakai tanaman yang ngeganggu aja, kayak ini, dan sisanya marigold. Oke, kita mulai. Oh iya, setelah berapa lama nggak upload lagi nih, itu ada banyak tanaman-tanaman baru yang muncul. Di antaranya nih marigold, tanaman barunya. Juga tadi ada tanaman kayak meriam, dia bisa ngelemparin kayak permen gitu, hadiah, isinya macam-macam. Itu nanti kita pakai di gameplay selanjutnya ya. Lebih jelasnya masing-masing tanamannya. Oke, begini, dan taruh di sini. Oke, kita mulai. Apakah dia kuat ngelawan tanaman-tanaman dengan tanaman-tanaman support, ngelawan zombie? Nah, itu dia tadi itu. Dia ngeluarin pasukan kecil, lucu banget ya. Yang pertama itu pedang. Nanti seiring berjalannya waktu itu bisa berevolusi sendiri dia. Nah, itu dia. Berevolusi menjadi pasukan tembak. Nah, oh gitu. Jadi dia tuh berevolusinya setelah ngebunuh zombie. Nah, itu dia tadi. Setelah ngelawan zombie beberapa kali berevolusi. Wih. Habis meriam kelapa, dia berubah jadi itu tuh. Tank apa itu namanya? Jagung ya. Aduh, makin lama zombie makin maju. Apa nggak bisa bertahan? Wih, asli sih ini OP banget. Malah nggak habis-habis lagi dia. Lihat tuh, pasukannya banyak, bahkan nambah terus. Dan seiring berjalannya waktu pada berevolusi semua. Zombinya sampai nggak ada yang bisa maju loh. Cuma di awal-awal doang ya jadi. Asli, ya tanaman OP banget sih. Tanamannya satu doang bisa ngebunuh semua zombie buat bertahan lagi. Oh ya, by the way, pasukan yang ini nih, yang udah berevolusi maupun yang baru muncul, itu nggak bakalan bisa mati atau hilang begitu aja, kecuali kalau misalnya tanaman yang kayak ular kobra ini, tanaman kayak penari ini mati, baru semuanya tuh hilang nanti. Nanti di akhir aku copot ya. Aku copot tanaman terakhirnya, tanaman yang hasilin para pasukan ini, buat ngeliat nih apakah pasukan masih bertahan atau hilang begitu aja setelahnya. Oke, tunggu dulu. Nanti aku sisain satu zombie. Nah, udah cukup ya. Aku bunuh. Nah, itu dia tuh, hilang semuanya pasukannya. Jadi itu
Intinya selama dia nggak mati, dia bisa terus menghasilin pasukan, dan juga pasukannya bisa terus berevolusi. Oke, kita pakai artefak semprotan air. Wush. Gerakan luarnya jadi mundur. Oh iya, kita coba pakai plant foodnya ya. Ini plant foodnya untuk tanamannya tuh udah pakai kostum, kurang lebih sama pakai kostum atau nggak pakai kostum. Jadi ada ini nih pasukan yang ngebawa bom. Kalau misalnya nggak pakai kostum, biasa bomnya kecil, tapi kalau misalnya pakai kostum, ada salah satu bomnya tuh yang besar kayak tadi yang dibawa. Oke, itu dia. Tadi di Ancient Egypt masih gampang lah, karena kan dunia pertama ya Ancient Egypt tuh. Kita coba selanjutnya di apa namanya nih world kedua nih, yang tempatnya bajak laut itu, Pirate Bay kalau nggak salah. Oke, pokoknya di world kedua kita coba apakah dia masih bisa bertahan dengan satu tanaman ngelawan semua zombie yang ada. Sama ya, kita mainnya di last stand lagi, di level 24 kalau salah ya. Oh bukan, di level 22. Nah ini dia level 22. Ngelawannya di sini kan meriam sama zombie bajak laut. Nah, di sini juga ada apa? Ruang ya. Dimana ruang ini nih, kalau misal tanaman-tanaman yang jarak dekat nggak bisa ngelewatin. Kira-kira berhasil nggak ya? Dia bisa ngebunuh meriam imnya atau cuman im yang masuk ke daerah kotak-kotak ini aja? Coba kita lihat nanti ya. Ya, kita mulai. Oke, pasukannya kecil. Ya dia hilang. Kemana itu dia pergi? Tiba-tiba pergi dia. Lihat nih di sebelah sini. Dia ngiter ternyata. Wih, keren banget sih asli ini. Dia ngiter nyari jalan buat nyamperin meriam ini itu. Lucu banget sih ini asli. Realistis banget sih. Nggak, maksudnya dia tuh nggak lurus aja gitu kan, karena ini ada lubang. Waduh, udah berdekat nih. Oke, kita pakai artefaknya dulu ya. Nggak usah pakai artefak lah. Aku kira dia bakalan nungguin doang di daerah sini aja nih, nungguin. Nggak jauh-jauh dari kotak ini. Ternyata dia bisa nyamperin ya. Keliling dia. Nah, kalau yang udah jadi meriam bisa nembak dari jarak jauh dia. Oke, selanjutnya kok nggak bisa jalan dia? Ini jagungnya. Kalau meriam dia bisa nembak dari jauh, tapi kalau jagung nggak bisa jauh-jauh dia. Hilang jagungnya. Mana tuh hilang? Oh, nyamperin. Lihat teman-teman, kalau kalian perhatiin ini ada yang nyerang meriamnya nih, meriam ini ya. Bisa ngebuat gitu tadi. Pada hilang di sini nggak ada. Di sekitar tanaman-tanaman itu nggak ada karena pada fokus nyerang meriam ini dulu nih. Oke, dia bisa prioritas. Ngeprioritasin tuh yang zombie berbahaya banget. Oke, zombie udah makin dekat, kita pakai artefaknya. Zombie langsung mundur semuanya, sampai nyebur semua jadi. Wah, ada yang hilang. Oke, kita pakai tanaman ini ya. Tanaman ini fungsinya bikin zombinya jadi mundur. Walaupun mundur tapi masih bisa menyerang ya. Bukan berarti dia mundur kayak kehipnotis begitu aja. Enggak, dia tetap menyerang tanaman yang dilewatin. Aduh, agak bahaya nih kalau begini. Pakai lagi. Keren sih. Unit areal langsung mati, sekitar semua zombie di sekitarnya langsung mati. Wah, keren banget sih asli ini. Masih bisa bertahan ya. Oke, ini sebagian pasukannya ada yang hilang karena nyerang langsung dari lokasi meriam ini.
Oke, tinggal beberapa lagi. Aku rasa nggak sampai 10 detik sini. Coba kita hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya lebih 2 detik lah ya. Sekitar 12 detik selesai. Asli sih ini tanamannya OP banget sih. Pantesan gak mudah buat ngedapetin ya. Itu teman-teman, kemarin tuh eventnya itu dia hanya berjalan beberapa hari ya. Kayak 10 hari apa 12 hari gitu eventnya tuh, semenjak aku buka ya. Aku juga kan jarang-jarang main nih. Nah itu tuh pas banget buat ngedapetin apa namanya, tetesan airnya tuh nggak gampang gitu kan. Sehari cuma bisa dapat 8, sedangkan gue harus ngumpulin sampai 100. Jadi kalau ada 3 hari atau 4 hari yang kelewat aja, udah tuh wassalam, nggak dapat jadinya. Oke, kita lanjut sekarang ke dunia ketiga, dunia Wild West ya kalau nggak salah ya. Intinya dunia cowboy. Kita cari dulu mana level yang last stand buat kita coba. Nah ini dia kayaknya. Oke, kita coba di sini ya. Nah kali ini ada ayam, zombie ayam. Jadi buat supaya fair ya, kita antisipasi pakai durian. Sebentar, aku ambil durian dulu. Ya, kalau pakai durian curang dong ya. Masa ayamnya dibiarin begitu aja? Enak banget ada durian, ayamnya nggak jadi mati instan ya. Supaya fair tapi nggak terlalu susah juga buat ngejar ayamnya nanti mereka, aku pakai infinite. Nah ini dia, kalau nggak salah namanya infinite ya. Entahlah. Oke, kita pasang. Sebentar, sebelum kita pasang itu kita fokusin ke sini dulu. Tempatnya nggak muat lagi, nggak apa-apa lah, di sini aja ya. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, sini dan sini, lalu kamu di sini dan di sini. Oke, sip. Sisanya kita pakai marigold buat manis. Nggak cukup, nggak jadi marigold, uangnya nggak cukup ternyata. Kita pasang infinite di semua area buat ngehalau ayamnya ya, zombie ayam. Soalnya aku nggak yakin nih zombie ayam tuh bakal bisa dikejar apa enggak sama prajurit-prajurit Kerdir ini ya. Nih kita lihat nih, tuh kan, lihat tuh cepet banget soalnya pasukan ayam. Jadi ya nggak salah juga sih pasukan ayam ya, sudah ada banyak. Nah kan nggak mati tuh, coba bayangin, bakal susah sih kalau kayak gini mah, kasian. Keren sih. Oke, kita pakai artefak dulu mungkin ya. Bakalan susah sih kalau kayak gini kayaknya. Oh tuh lihat tuh, wih keren sih. Ada prioritasin zombie yang ada di belakang. Oh ayamnya udah mulai maju. Artefak, kita pakai artefaknya. Oke. Zombie kaki langsung maju jadi. Wih lihat dong. Wah, keuntungannya ada ayam di sini. Jadi dia tuh upgrade ke berubah jadi meriam jagungnya lebih cepat. Karena sekali ngebunuh ayam otomatis langsung ke upgrade 2 kali kan jadinya. Keren banget sih asli. Oke. Awalnya agak sulit dia karena ayamnya tuh banyak sedangkan pasukan masih sedikit. Tapi seiring berjalannya waktu pasukannya banyak, dia udah nggak sulit lagi nih buat melawan ayam. Apakah aman? Ayamnya makin banyak. Nice. Udah khawatir banget nih bakalan kemakan sama ayam nih. Soalnya kalau misalnya induknya mati, sebenarnya kita mati dia. Lihat.
Tapi nggak salah sih tadi aku ngambil infinite nih. Dia tuh setelah darahnya dipulihin lagi, normal lagi jadi kuat lagi. Dia tuh dari belakang diserang. Asli sini seru banget sih. Dan OP banget sih tanaman ini. Cuma modal satu tanaman berasa udah kayak pakai sekitar 10 tanaman mungkin. Nah, oh, teman-teman dilihat nggak? Dia tuh meriam jagung, dia tuh bisa nabrakin diri dia, tuh kayak gitu tuh, nabrakin diri dia. Dan zombie yang ketabrak, aduh bahaya ini. Stop. Alah kita ulangin lagi. Oke, kita coba lagi. Untuk kali ini kita nggak pakai infinite. Kita uji coba pakai beberapa tanaman pelindung. Contoh satu brokoli, yang kedua, tapi kita nggak pakai durian ya. Kalau durian sudah pasti kuat buat ngelawan ayam. Gimana gak kuat coba? Ayamnya belum nyentuh udah dibunuh sama dia. Oke, kita, nah 3 tanaman ini ya, brokoli, primal, walnut, sama entah apa ini, labu kayak namanya. Oke, kita mulai. Semoga aja uangnya cukup. Pertama-tama kita taruh ini di sini, ini di sini, terus ini di sini, ini, dan sebelum kita lanjut sisanya, kita fokus dulu ke tanaman pelindungnya. Aku mau ini satu di sini, jangan yang paling mahal di tengah. Oke. Ini, terus ini 2 di sini, sisanya primal walnutnya di ujung-ujung. Oke, masih cukup uangnya. Sip, pas. Kita mulai. Bisa 15 perak. Nggak bisa beli apa-apa tapi ya. Ya, nggak apa-apa lah. Semoga aja ini bisa berhasil ya kali ini. Oke, prajurit pertama sudah muncul dan sedang melawan zombie ayam. Oke, prajurit kedua, widih, memukul ayam. Oke, yang satu udah berevolusi menjadi prajurit pembuat tembakan. Nah, akhirnya yang meriam. Wush, nice, ayamnya langsung mati seketika. Oke, wih, ayo dong, ayam yang di bawah belum mati nih. Kok otomatis mati yang di bawah ya? Ayamnya mati kenapa dia? Oh enggak mati. Kalau nggak ada yang nembakin. Itu ada yang nembakin tapi nggak kelihatan wujudnya. Prajuritnya ngumpet di balik, di balik primal walnut ternyata dia. Oke. Wih, ditabrak dong sampai hancur. Oke, sip, udah jadi meriam jagung. Wih, ngebut begitu dia. Oke, meriam jagungnya masih ada 2. Wih, bersatu lagi dia. Ngebut tinggal 1. Ngomong-ngomong itu kalau yang ngebut gitu hilang apa gimana dia? Ini hilang nih. Nah tuh, yang ngebut kayak gitu. Tuh kan hilang, nggak ada lagi. Gitu. Enggak, ini ada 3. Nah, yang ngebut gitu. Nah dia tuh nggak muncul lagi. Tiba-tiba muncul dari atas. Berarti, nah tuh meledak. 1, 2. Nah, lagi 1 lagi. 2. 2 doang loh. Jadi memang nggak ada yang abadi ya. Semuanya tuh bisa mati ternyata. Tuh jadi gitu, meriam jagung tuh kalau udah nabrak udah mati dia. Nanti penerusnya tuh dari generasi prajurit yang berevolusi jadi meriam jagung lagi. Nah tuh kan tinggal 1 nih. Nanti kalau misalnya yang, nah ini berubah lagi tuh jadi meriam jagung. Oh gitu. Pantesan aku kira semuanya tuh maksimal jadi meriam jagung terus nggak mati-mati lagi. Ternyata meriam jagung pun bisa mati ya dengan meledakkan diri dia. Ini yang ngebut tuh. Nah yang udah ngebut dia hilang dia, nggak baik-baik lagi tuh.
Nah, tapi ntar ada lagi yang berubah jadi meriam jagung. Nah, yang ngebut tuh. Tuh. Aduh, ayamnya agak bahaya nih yang di atas nih. Oh, akhirnya mati. Wah, nice. Menang sih kalau gini mah. Oke, sip. Oke, masih enteng ya. Selama disesuaikan tanaman buat pelindungnya. Jadi nggak serta-merta dia sendirian doang nih tanaman yang baru ini. Harus didampingi dengan tanaman-tanaman yang mensupportnya. Ya, oke lah. Wajar lah kayak gitu mah ya. Tapi tetap aja yang jadi penyerangnya cuma dia doang sendirian kan. Oke teman-teman, itu dia gameplay kali ini tentang tanaman baru yang seperti ular kobra ini. Semoga dapat menghibur. Demikian, Plantura pamit undur diri. Jangan lupa sayangi tanaman dan semangat di dalam menjalani kehidupan. Bye-bye.